Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi daripada kelompok kami untuk mengisi daripada ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sistem Kendali Cerdas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Topan Yurabuana, NIM 1311783. Jadi sebelumnya kami diberikan tugas untuk memilih dua tema antara logika fazi atau jaringan syaraf tiruan, dan kebetulan kelompok kami, kelompok 10, mendapatkan tugas dan mendapatkan tema itu jaringan syaraf tiruan atau yang sering disingkat JST. Lalu setelah mendapatkan tema, kami diminta untuk mencari paper mengenai jaringan syaraf tiruan ini, dan terpilihlah satu paper yang kami angkat, yaitu mengenai penjualan jamur, atau judul lengkapnya jaringan syaraf tiruan untuk prediksi penjualan jamur menggunakan algoritma backpropagation. Nah, jadi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai penjualan, karena kita tahu penjualan sangat riskan, akan untung rugi dan juga keborosan dari suatu produk. Maka dari itu perlu adanya tindakan awal sebelum semua itu terjadi, kerugian-kerugian terjadi. Dan jaringan syaraf tiruan adalah salah satu metode yang memang banyak dipilih oleh pebisnis untuk memprediksi, yang bahkan disebut sebagai peramalan forecastation. Jadi pada paper ini akan khusus memprediksi bagaimana penjualan jamur dengan penerapan jaringan syaraf tiruan menggunakan algoritma backpropagation. Nah, jadi peramalan ini tidak cuman hanya untuk penjualan seperti ini saja, namun ada banyak hal yang bisa dicari menggunakan sistem peramalan ini. Jadi contohnya itu seperti mungkin pernah dengar ramalan cuaca, atau mungkin ramalan naik turunnya harga mata uang. Nah, itu bisa menggunakan metode peramalan ini. Nah, jadi kita akan ke bagian PPT. Ini yang diangkat. Ini kelompok pendahuluan. Latar belakang, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Jika produksi yang dihasilkan berlebihan, sedangkan penjualan di bawah permintaan pasar, maka perusahaan itu dikatakan pemborosan begitu. Dan perusahaan lain berkesempatan untuk masuk daerah penjualan perusahaan, karena tadi tidak keseimbangan antara jumlah barang yang tersedia dan juga minat dari pasar. Pada penelitian ini akan melakukan prediksi untuk informasi tingkat penjualan produksi jamur, yang bertujuan untuk melihat dan memprediksi tingkat penjualan pada bulan yang akan datang. Jadi bukan hanya berapa bulan, 3 bulan ke depan, namun bulan-bulan selanjutnya, bahkan mungkin 1 tahun, itu bisa kita prediksi bagaimana alur dari pasar yang diperlukan untuk memproduksi jamur ini. Pada penerapannya, peramalan biasanya digunakan untuk prediksi peramalan besarnya penjualan, prediksi nilai tukar yang saya sebutkan tadi. Peramalan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan teknik kecerdasan buatan, yang dalam hal ini banyak digunakan untuk maksud di atas adalah menggunakan jaringan syaraf tiruan JST. Nah, adapun tujuan daripada penelitian ini ada dua. Yang pertama, memahami dan menerapkan konsep algoritma backpropagation untuk mengetahui dan menentukan prediksi penjualan jamur. Yang kedua, merancang arsitektur jaringan syaraf tiruan untuk prediksi penjualan jamur menggunakan algoritma backpropagation. Jaringan syaraf tiruan dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu, pengenalan pola dan klasifikasi karena proses pembelajaran. Nah, jadi jaringan syaraf tiruan ini mempunyai beberapa karakteristik itu. Dari dapat belajar pengalaman, algoritma beroperasi secara langsung dengan angka, sehingga data yang numerik harus diubah menjadi data numerik. Tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu,
semua keluaran atau kesimpulan itu fleksibel dan juga bisa ditarik menggunakan pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah. Dan yang terakhir, pada proses pembelajaran ke dalam YST dimasukkan pola-pola input output. Namun pola input dan output ini juga fleksibel gitu. Artinya tidak harus inputnya itu satu dan outputnya satu, tidak. Jadi bisa inputnya 3 atau 2, itu outputnya satu, itu bisa juga. Adapun ini ada kajian-kajian. Yang pertama, identifikasi masalah. Permasalahan yang ditemukan penulis dideskripsikan dengan jelas sehingga akan terlihat inti permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, mempelajari literatur. Untuk mencapai tujuan yang ditentukan, maka perlu dilakukan beberapa literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Nah, jadi dalam penelitian ini, literatur-literatur itu sangat penting. Atau yang bahasa mudahnya itu, literatur itu adalah memperbanyak bacaan kita. Lalu yang ketiga, mengumpulkan data. Pengumpulan data dan informasi pada tahap ini dilakukan dengan mendapatkan data dan informasi yang nantinya akan mendukung penelitian ini. Yang empat, analisis data. Analisis data dilakukan untuk menentukan hasil dari prediksi penjualan jamur, sehingga dengan analisis data ini akan diperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang dibahas. Yang kelima, merancang arsitektur jaringan syaraf tiruan. Tahap ini akan menampilkan sistem yang dirancang berdasarkan hasil analisa data yang merancang arsitektur jaringan syaraf tiruan. Algoritma backpropagation implementasi akan dilakukan implementasi pengujian model yang perancangan diimplementasikan dengan menggunakan alat bantu komputer yaitu MATLAB. Yang ketujuh, pengujian hasil pengolahan data. Pengujian hasil bertujuan untuk mengetahui apa sistem dirancang telah sesuai dengan yang diharapkan. Apakah penjualan jamur ini akan baik, akan selalu tepat sasaran, tidak kekurangan, apalagi melakukan hal yang boros. Nah, hasil dan analisis. Jadi, hasil dan analisis dalam paper ini ada 3 epoch. Ada 3 epoch. Nah, 3 epoch nilai yang digunakan. Nah, ini. Nah, jadi ada 3 nilai epoch yang digunakan, yaitu ada epoch 739 dengan max file 2000, lalu epoch 1000 ketika epoch 1000 max filenya 2000, lalu yang terakhir itu ada epoch 2000 dengan max filenya 2000 juga. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, dari yang pertama 739. Nah, ini adalah data-data yang dikumpulkan daripada paper. Data ini pure daripada paper semuanya. Nah, dari data ini dimasukkan ke dalam MATLAB, lalu dibuat di sini ada 25, epochnya 739 sebagaimana, dan max filenya 2000, lalu digunakan data-data yang diinputkan, data-data yang ini tadi. Nah, di dalam sini. Jadi data-data tersebut dimasukkan untuk melihat hasil target yang diharapkan. Nah, dilihat di sini ketika epoch 79 dan max file 2000. Nah, ini hasil yang didapatkan. Bahwasanya garis output pertama itu targetnya masih belum, yang kedua hampir, yang ketiga R sama dengan 1 itu malah jauh, dan R ketika 0,504 itu masih belum memenuhi. Maka hasil yang didapat itu seperti ini, hal yang didapat.
lalu base validation performance-nya ya sebagaimana ini. Jadi errornya ini masih belum bagus gitu ya. Lalu kita gunakan epoch yang 1000 dan max file-nya 2000, sama seperti tadi, tinggal kita isikan di sini 1000, lalu isikan data-datanya. Ini target, ini input, lalu di sini kita lihat ada nilai, dan nilai itu semuanya daripada tabel ini. Nah, setelah diisikan, hasil yang didapat adalah seperti ini. Ketika R 0,65 hampir sama ya dengan yang tadi, R1 pun gitu, namun lagi-lagi R-1 sangat jauh daripada target yang diharapkan. Ini adalah bentuk di sini ya, kita bisa lihat ini. Nah, arsitekturnya seperti ini. Nah, ini sudah lebih baik daripada yang tadi, namun masih medium untuk dikatakan sangat baik. Lalu yang terakhir itu epoch 2000 dengan MySQL 2000 juga, tinggal isikan sama sebagaimana yang tadi. Data ini sama, diisi daripada sini. Nah, diisi. Didapatkanlah nilai yang hampir baik, sangat baik. Nah, analisis. Pada percobaan simulasi JST dengan analisis error dan input output, ketika range nilai epoch sebesar 739, 1000 dan 2000 pada nilai input epoch yang 239 dengan data outputnya itu yang ada tertera di sini, kemudian hasil nilai errornya ini, lalu epoch 1000 dengan outputnya sekian dan sekian, lalu seterusnya. Dari 3 data di atas dapat dianalisa bahwa perbandingan nilai error dari 3 epoch yang telah digunakan pada epoch 1000 dan 2000 tadi nilainya lebih kecil, nilai errornya lebih kecil. Jadi target yang didapatkan itu lebih baik daripada 739 tadi. Hal ini pada nilai epoch 1000 dan 2000 bagus untuk studi prediksi penjualan jamur. Nah, jadi pilihannya 1000 dan 2000. Kesimpulan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa back propagation memiliki tingkat akurasi yang baik. Nah, jadi metode memang menggunakan back propagation, maaf ini typo, itu memang prediksi yang sangat baik, apalagi untuk penjualan, lalu harga jual mata uang, dan juga prediksi cuaca juga itu baik. Berdasarkan simulasi JST, data yang diperoleh bahwa nilai epoch 1000 dan 2000 cukup bagus ketimbang dari epochnya 739. Dari simulasi ini yang ketiga dilakukan bahwa hasilnya tidak selalu akurat dengan apa yang diinginkan karena bergantung pada train network yang sesuai. Nah, itu tadi penjelasan paper. Lalu pasti bertanyakan dari mana nilai-nilai ini. Nilai-nilai ini telah dilakukan simulasi daripada teman saya, maka akan dilanjutkan oleh teman saya.